Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tuki, NIM E 2018-2296. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah 6 yang sedang menempuh mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampuh oleh dosen Dr. Muhammad Haris Baladi, SE, MSI. Sebelumnya di sini saya akan mengupas sedikit mengenai isi makalah saya kelompok 10, yaitu mengenai pengaruh KRUS terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya ingin menjabarkan sedikit mengenai apa itu KRUS. KRUS atau nilai tukar, di mana menurut Mankeu tahun 2017, KRUS merupakan tingkat harga yang disepakati antara kedua belah pihak atau kedua negara dalam melakukan perdagangan. KRUS adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh atau menukar satu unit mata uang asing. KRUS sebagai salah satu variabel penting pada perekonomian terbuka. Jadi, KRUS tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perekonomian terbuka. Karena apa? KRUS sendiri artinya yaitu nilai tukar untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Begitu. Terus KRUS memberi pengaruh terhadap 3 variabel. Di antaranya yaitu tingkat harga, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga yaitu tingkat neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Jadi KRUS tersebut memberikan dampak atau pengaruh terhadap 4 variabel tersebut. Teori Mundell-Fleming menyebutkan bahwasanya KRUS memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena jika KRUS mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan ekspor semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Jika KRUS mengalami turun, maka nilai ekspor mungkin saja akan mengalami kenaikan, sehingga berdampak terhadap penurunan output dan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat atau disebut dengan PDB. Jadi naik turunnya KRUS tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian atau terhadap PDB tersebut. KRUS dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan dan aliran investasi. Secara konseptual, KRUS dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama yaitu KRUS nominal, yang kedua KRUS real, dan yang terakhir yaitu KRUS efektif. Apa itu KRUS nominal? KRUS nominal sendiri mempunyai arti yaitu nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uangnya terhadap mata uang asing. Sedangkan KRUS real itu nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa dengan barang negara lain. Jadi perbedaannya, kalau KRUS nominal itu lebih condong pada nilai mata uang ketika mau ditukarkan dengan uang negara lain, sedangkan KRUS real itu merupakan nilai suatu barang atau jasa yang akan ditukarkan dengan negara lain gitu. Yang ketiga yaitu KRUS efektif. KRUS efektif sendiri mempunyai arti yaitu pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang real terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing. Jadi KRUS efektif ini lebih condong pada pengukuran KRUS real atau nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang atau jasa terhadap negara lain. Lanjut, uang. Uang sendiri ditetapkan sebagai alat pembayaran di dalam perdagangan internasional. Hal ini sudah tidak dapat dipungkiri arti dari uang tersebut, yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar. Adanya perbedaan nilai mata uang antara negara yang satu yang melakukan kegiatan perdagangan internasional mengakibatkan timbulnya KRUS atau perbedaan nilai tukar uang. Kenaikan maupun penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018. Mungkin saja sampai saat ini mungkin mengalami kenaikan. Dan hal ini bukanlah hal fenomena baru, namun dampaknya akan sangat dirasakan pada kegiatan ekspor
dan impor nasional atau jual beli. Di sini saya mempunyai tabel terhadap kurs rupiah terhadap mata uang asing pada tahun 2010 sampai 2017. Di mana dalam tabel tersebut dipaparkan bahwasanya nilai mata uang asing terhadap rupiah, di mana pada tahun 2010 1 dolar itu sama halnya dengan 8.991 rupiah. Terus pada tahun 2011 itu mengalami kenaikan menjadi 9.068 rupiah hingga tahun 2017 menjadi 13.548 rupiah. Dan sampai saat ini saya baca bahwasanya 1 dolar tersebut sama halnya dengan 14.000 lebih rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.